Selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Shalom, haleluya. Saya percaya saudara dan saya hari ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Apapun yang saudara dan saya alami, apa yang bisa engkau ceritakan atau tidak engkau ceritakan kepada orang lain, yang pasti dia tetap Allah yang baik. Haleluya, amin. Kesempatan ibadah yang tidak biasa. Hari ini bersyukur ada Bapak Pendeta Silaban di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan dulu. Saudara, saya percaya setiap kali kunjungan dari hamba-hamba Tuhan, itu adalah kunjungan sorga buat saudara dan saya. Amin. Karena tidak pernah ada yang kebetulan. Dia mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Amin. Nah, hari ini ada satu firman yang saya mau sampaikan. Biarlah ini menjadi pesan Tuhan juga buat saudara dan saya. Hari-hari yang kita alami, kalau kita ikuti semua saudara perjalanan firman yang sudah disampaikan, saya percaya setiap saudara dan saya melakukannya. Katakan amin. Aku ngelakuinnya baru 20% Kak, nggak apa-apa, yang penting ngelakuin dulu. Karena pelajaran melakukan firman sampai nanti kita menutup mata. Betul nggak? Kalau saya udah lakukan semua, udah di sorga saya. Betul nggak? Makanya saudara, waktu engkau gagal, jangan minder. Datang lagi sama Tuhan. Datang lagi. Aku masih bisa kok. Selama masih ada nafas, dikasih kesempatan. Tapi ingat, colek kanan kiri bilang, tapi jangan buang-buang kesempatan dong. Ini kayaknya memaklumi ya, tapi ternyata dia agak neken juga di ujungnya. Jangan buang-buang kesempatan. Karena kita nggak tahu saudara, kesempatan itu ada sampai kapan. Saya nggak tahu kesempatan saya sampai umur berapa, kesempatan saudara sampai umur berapa. Tapi anggaplah besok udah nggak ada waktu lagi. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan tema firman Tuhan dari hari ini adalah permukaan dari kehidupan doa yang bertumbuh. Permukaan dari kehidupan doa yang bertumbuh. Firman ini lahir dari beberapa kondisi dan perenungan yang saya dituntun dan saya dapatkan sesuatu, saudaraku. Dulu rasanya untuk menyampaikan firman tentang kehidupan doa, itu bukan sesuatu yang menyenangkan dan saya bisa sampaikan. Tapi saya percaya saudara, semua kita pasti akan bertumbuh. Amin. Ketika engkau menyampaikan firman, bukan dari apa yang engkau suka atau tidak suka, tetapi kita adalah juru bicaranya Tuhan. Biarkan kita menyampaikan yang Tuhan mau. Tema firman Tuhan hari ini adalah permukaan dari kehidupan doa yang bertumbuh. Katakan doa yang bertumbuh. Saya percaya semua kita berdoa. Amin. Tetapi masalahnya adalah apakah kehidupan doamu dan saya bertumbuh? Karena ketika level kehidupan doa saudara dan saya bertumbuh, itu ada sesuatu yang diremukkan yang di dalam. Tuhan selalu mau saudara ketika kehidupan doamu bertumbuh, ada peremukan dari yang jasmani ini kepada yang ilahi. Dari yang jasmani kepada yang ilahi. Karena banyak orang pikir begini, doa itu seperti list permintaan. Kehidupan doa seperti daftar yang saudara ajukan kepada Tuhan. Tapi terjemahanlah yang berkata, doa itu adalah komunikasi, hubungan dengan Tuhan. Bahkan doa itu adalah mencium kaki Tuhan. Banyak kita berpikir doa itu bertransaksi. Makanya ada orang yang ketika dia punya pergumulan, dia akan datang berdoa terus. Tetapi ketika pergumulannya selesai dijawab, dia nggak doa lagi. Karena dia pikir listnya udah selesai. Itu saya dulu. Saya dulu berpikir begitu. Kita selalu ambil cuman yang hakim, yang lalim itu. Ketok terus. Tapi tahukah engkau, ada sesuatu yang Tuhan mau saudara dan saya alami. Waktu engkau mengalami yang namanya permukaan yang di dalam. Sampai kehidupan doamu itu seperti pertukaran dari sorga. Dari yang fana ini kepada yang ilahi. Sampai di titik nantinya, engkau gak akan menggedor untuk keinginanmu. Engkau sampai di titik berkata, jadilah kehendakmu. Waktu yang aku mau tidak terjadi, aku akan tetap berdoa. Aku akan tetap berdoa. Dan permukaan ini saudara, itu membutuhkan kerelaan dari engkau dan saya. Katakan amin. Itu yang akan membuat engkau akan suka berdoa.
Aku berdoa bukan karena ada yang kuminta darimu Tuhan, tapi aku berdoa karena aku ingin yang fana ini ditukar dengan yang ilahi. Mari kita buka saudara yang dikasihi Tuhan. Dari kitab Markus 14. Saudara Bapak Gembala sudah sampaikan, bertekun dalam proses menuju progres. Ada namanya proses saudara, yang namanya proses bawah tanah. Ada yang namanya proses bawah tanah, itu ngomong pengap, gelap. Ada yang namanya proses ketika engkau di perapian. Saudara, terlalu nyaman ketika kita berdoa dijawab. Dan kita akan berdiri berkata, aku mengenal Tuhan. Tapi waktu doamu gak dijawab, adakah engkau dan saya mengenal Tuhan? Kenallah dia sebagai Allah yang berdaulat. Katakan amin. Coba lihat Markus ini. Ini satu cerita yang mendasari firman Tuhan hari ini saudara. Markus 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, demikian sampai ayat 6. 2 ya, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada seorang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Saya mau kasih tahu saudara, waktu engkau ngalami sesuatu yang namanya diremukkan, itu seperti botol pualam yang dipecahkan. Dan akan ada komentar-komentar yang akan bisa melemahkan engkau dan saya. Lihat dia alasannya, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Ayat 7-8 sama-sama 2 ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengkehendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai... Saya baca ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudaraku, firman yang kita baca dari Markus ini adalah bicara tentang bagian ayat 3-nya. Ini yang menghantarkan kita. Saya akan fokus di ayat 3-nya. Ketika seorang perempuan datang, dia membawa minyak narwastu yang mahal. Katakan minyak narwastu yang mahal. Minyak narwastu yang mahal tidak mungkin ditaruh di wadah yang murahan. Betul? Anda nggak akan pernah ketemu minyak wangi kualitas terbaik, saudara. Bukan bibit parfum ya. Kalau Anda tahu ada minyak wangi yang murah, karena dia dicampur-campur lagi, bukan yang murni, itu botolnya itu botol biasa. Tetapi minyak yang mahal pasti botolnya berbeda. Betul nggak? Waktu beberapa tahun lalu dapat berkat ke Israel, saya beli satu minyak narwastu. Sebenarnya karena ada orang yang sempat bilang, kalau kamu ke sana beliin. Saya sempat mau beliin, tapi harganya bikin saya nggak mau beliin. Karena dia nggak nitip uang. Jadi saudara kalau nitip-nitip, titip uangnya lah. Ya kan, jangan Anda bilang, Kak titip ya, tapi kau nggak nitip uangnya, kau menyusahkan orang berziarah ke tanah perjanjian. Di tembok ratapan, yang diratapinya bukan yang ilahi, yang diratapinya daftar list titipan. Ini khotbahnya permukaan kok ngomongnya titipan. Ya itulah kalau di rumah ya saudara ya. Jadi itu undang-undang yang pertama. Kalau Anda menitip jangan lupa titip untuk bayarnya. Saudara, saya ingat saya beli satu botol dan saya kaget harganya sekian, hampir $100. Saya beli, banyak duitnya. Iyalah, pendeta tuh banyak duitnya, kau nggak tahu aja. Tinggal minta sama bapak, datang dia. Kayak saya bilang sama Billy kan,
Dia bilang gak enak jadi ibu gembala. Enak banget. Saya selalu bilang sama orang-orang, kenapa sih kalian gak mau jadi gembala? Enak jadi gembala. Duduk di depan, disiapin teh, ya kan? Nanti siang kue datang, ya gak? Kalau foto ditaruh duduk paling depan di tengah, pasti fokus. Gak usah kita nyelip-nyelip. Saya beli, saudara. Waktu saya beli, saya lihat, iya botolnya bagus. Sampai hari ini itu minyak gak saya pakai. Anda pernah gak sih beli yang mahal tuh kayak sayang ya Pak ya mau pakai. Saya lihat-liatin, tapi saya buka, memang wangi sekali. Dibuka sedikit aja itu wangi banget. Kalau Anda mau lihat boleh, mau minta jangan, oke? Ada keterus-terangan di rumah Tuhan. Tapi kalau mau beli lebihin banyak, bolehlah saya kasih. Nah saudara, ini botol, satu hari Yesus datang, dan di sana ada seorang wanita yang membawa minyak narwastu. Dicatat ini minyak yang mahal. Tetapi lihat saudaraku, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan ini? Datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam. Pualam, katakan pualam. Sesuatu yang mahal ini ditaruh di sana, dan yang dilakukan dipecahkan leher buli-buli itu. Kalau dipecahkan artinya nggak bisa dipakai lagi. Udah nggak bisa dipakai lagi. Teman-teman yang saya kasih, jemaat yang dikasih Tuhan, tahukah engkau? Waktu saudara dan saya mengalami pergumulan kehidupan doa, penyembahanmu kepada Tuhan, seringkali nggak semua yang kita minta itu dikasih Tuhan. Betul nggak? Nggak semuanya. Mau dia ada firman yang kau klaim, itu seringkali nggak datang kok. Dan itu saudara, waktu engkau bertekun, itu hatimu dibuat seperti pualam. Seperti pualam. Kapan pualam itu saudara dipecahkan? Kapan kehidupan doa itu jadi sesuatu yang harum? Waktu engkau nggak dapat apa yang kau mau, tapi engkau tetap bertekun, engkau tetap percaya kepada Tuhan, engkau tetap berkata Tuhan baik, di sana dipecahkan itu. Di sana engkau akan bilang gini, aku nggak bisa tutupi kasih Tuhan. Kenapa? Karena hatimu itu udah nyimpen semua proses bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bilang, proses bawah tanah. Proses bawah tanah itu sesak, gelap. Proses bawah tanah itu bicara kayak nggak ada sinar di depan. Proses bawah tanah itu misteri. Proses bawah tanah seperti yang kau merasa Tuhan meninggalkanmu. Tapi tahukah engkau, disitulah Tuhan memandangi engkau. Disitulah dia melihat engkau. Dia berkata, ini anak yang kukasih. Amin. Saudara kalau tanya saya, doanya dijawab? Enggak semua. Tapi lihatlah ini. Saya bersyukur untuk semua doa yang enggak dijawab Tuhan. Saya bersyukur karena di sana saya menghasilkan peremukan yang namanya taat kepada otoritas Tuhan. Waktu dia ulurkan tongkat dan berkata, enggak hambaku, aku berkata, I surrender Lord. Jadilah kehendakmu. Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa dia berdoa, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini. Dalam kemanusiaannya dia tahu yang dipikul berat. Anda tahu kenapa kita sering doa bolak-balik? Karena kita ngitungnya dari kekuatan manusia kita. Betul nggak? Kita ngitung dari kekuatan manusia kita. Aku nggak sanggup. Tapi Yesus sudah kasih teladan kepada kita. Di satu titik, peluhnya seperti darah yang tertumpah. Dan di sana dia bertekuk lutut kata, jadilah kehendak. Doa bukan alat transaksi. Katakan sama-sama, doa bukan alat transaksi. Kesalehan kita, pelayanan kita, itu saudara bukan alasan untuk Tuhan mengabulkan doamu dan doaku. Haleluya. Amin. Gak. Pernahkah engkau nggak lagi tekun doa, ngebatin, Tuhan jawab loh. Betul nggak? Nah, kita kan maunya dijawabnya tiap ngebatin aja ya nggak? Betul nggak? Tapi ini yang udah doa terus nggak dijawab. Tahu
nggak Anda? Sampai engkau bilang begini, sekalipun pohon ara nggak berbuah, kambing domba terhalau, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Itu setan gemeter lihat kita. Ya Kak ya? Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya juga bawa yang saya tahu tentang doa jemaat. Kadang-kadang di hati itu ada pertanyaan, Tuhan, kan kalau kau tolong ini, kan bisa bersaksi di depan ya kan? Betul nggak? Kalau kau tolong ini Tuhan, kami jadi berkat. Akan ada cerita keajaiban. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa kau nggak tolong? Kalau kau tolong kan lebih enak Tuhan, aku lebih ringan melayaninya, ya nggak? Betul nggak? Anda doa buat orang sakitnya pengennya sembuh kan? Oh, saya doain mama saya, saudara. Saya doain dia, udah nggak berdaya. Saya bilang, Tuhan kasih jantung yang baru. Main cepat, ya kan? Kan kalau dikasih jantung baru cepet dia berdiri kan? Aku nggak ngecek lagi. Anda tahu sering kali doa kita karena hitungan lahiriah kita. Karena hitungan kemanusiaan kita. Seperti ini, waktu botol itu dipecahkan, orang komen dari kekuatannya. Karena dia nilai itu nggak pantas untuk dipecahin. Anda tahu kenapa orang waktu berdoa nggak dapat kecewa? Karena dia merasa Tuhan pantasnya itu menjawab doanya. Dan waktu itu terjadi, kehidupan doamu harus engkau taikkan. Engkau harus bertumbuh. Haleluya. Suami saya bilang tadi semalam, dia bilang janganlah kita bermegah untuk sesuatu yang kita ngerasa Tuhan pantas lakukan buat kita. Anda tahu kenapa orang kecewa di pelayanan? Karena dia ngerasa talentanya itu pantas dibayar mahal. Haleluya. Ada orang kecewa nggak diucapin terima kasih karena dia merasa pantas diterima kasihin karena udah gede yang dia kasih. Betul nggak? Kayaknya Anda nggak ngerti nih. Aku lihat baik-baik semua orang jemaat GPI Kemah Pujian. Enggak, kayaknya ada yang mandang saya bilang, itu kan ibu, saya nggak gitu. Ibu kan bongkar dosa ibu sendiri, kakak kan ngebongkar dosa kakak sendiri. Aku nggak gitu. Oh iya benar-benar yang nggak pakai masker berbahagialah engkau, nggak kelihatan waktu engkau mengaku dosa. Haleluya, amin. Sudah ada satu permainan ya. Waktu orang tuh dulu, anak kecil kan paling seneng tuh kalau ada permen di genggaman tangan ayahnya. Waktu ditaruh permen dan dia bilang, tebak dulu ada berapa permennya. Dia akan berusaha nebak dengan benar supaya dia dapat permennya. Betul nggak? Nanti setelah permennya dapat, apa yang dia lakukan? Anak kecil itu, dia makan, dia tinggalin tangan yang permen itu. Betul nggak? Anda pernah nggak? Kalau anak laki-laki dulu saya ingat main tebak kelereng. Dia akan coba tebak berapa jumlah kelereng. Begitu dapat, dia akan main kelereng, dia tinggalin tangan yang ngegenggam itu. Anda tahu, kalau doa itu jadi transaksi, engkau akan mudah meninggalkan tangan yang memberi kehidupan kepadamu. Haleluya. Waktu dijawab atau enggak doa kita, sebenarnya saudara, Tuhan selalu jawab kok doa kita. Tapi enggak seperti yang kita mau. Betul enggak? Pak Gembala bilang begini, ada statement bilang gini, dalam kesunyiannya dia sedang menjawab. Dalam diamnya itu jawabannya buat kita. Cuman kan kita pengen jawab dong Tuhan. Anda tahu kalau dia bilang jawab, kasih permennya. Anda tahu permen yang dalam genggaman itu bicara apa? Itu bicara mungkin pekerjaan. Itu mungkin bicara buah pernikahan. Itu mungkin bicara janji tentang pasangan. Buat kami hamba Tuhan, saudara, permen dalam genggaman itu mungkin bicara gedung gereja. Permen dalam genggaman itu mungkin bicara fasilitas. Permen dalam genggaman itu bisa bicara kelulusan sekolahmu. Permen dalam genggaman ini bisa bicara mimpi-mimpi yang manis yang kau sedang hadapkan sama Tuhan. Tapi kalaupun tangan itu sedang tidak terbuka, tahukah engkau bahwa permen itu ada di genggaman sang pribadi yang maha kasih kepada kita. Dan pribadi itu nggak makan permen. Saya bilang, Tuhan, kau nggak makan kok.
Apa yang engkau punya, engkau selalu pengen kasih kepada kami. Tapi masalahnya banyak kita ngerasa Tuhan sedang berbuat curang kepada kita. Haleluya. Dijawab atau tidak seperti yang kita mau. Yang Tuhan mau, selalu ada peremukan yang di dalam. Katakan amin. Bilang kanan kiri, dengerin yang ini, bilang. Haleluya. Amin. Dulu kita diajarin kalau masuk ruang doa udah bawa list pokok doa. Betul nggak? Saya aja pernah bilang sama sekretariat, tempel dong di ruang doa itu pokok doa, ya kan? Terus kita doain, terus saya pandangi, udah dijawab, puji Tuhan. Puji Tuhan, makin dikit makin sebentar doanya, ya kan? Kalau pas kita masuk ada 10 ya bun ya, daftar pokok doa retret, ya kan? Waktu dilihat dana udah cukup, puji Tuhan. Lupa lagi bersyukur untuk dana, ya kan? Udah dicoret, nggak perlu didoakan. Katakan bertobat, saudara. Terus kak, berarti kami nggak perlu pokok doa? Nggak. Waktu engkau datang menyembah Tuhan, engkau menyembah dan dekat kakinya, mencium kakinya, doamu akan lahir dari hati yang mengenal Dia dalam kesunyian di ruang doamu. Engkau akan doa, itu bukan lahir supaya engkau nggak susah, supaya engkau nggak repot, supaya engkau bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Saya lihat orang diberkati pelayanannya. Saya bilang, aku juga diberkati kok. Roh Kudus bilang, bener. Kadang-kadang cuma nguatin diri doang sih Tuhan. Dan Dia ajari, Tuhan itu, Roh Kudus itu pribadi yang bisa ngomong apa aja sama kita. Amin. Dia menyelidiki yang paling dalam di hati kita. Coba lihat saudara, di kitab Ratapan 3. Saya percaya sebagian daripada Anda, saya nggak mau muluk bilang semua. Sebagian dari Anda udah mulai praktek berdoa. Pakai stopwatch dong. Dilatih dong 10 menit. Anda tahu nggak? Waktu Anda latih itu, Anda sedang membangun yang di dalam. Waktu yang di dalam dibangun, kehendak bebasmu juga di situ sedang saudara diremukkan. Engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Betul, sampai ya kitab Korintus yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sampai engkau akan bergerak, itu supranatural. Engkau mungkin sedang banyak kebutuhan, tapi engkau akan diberikan kemurahan hati oleh Tuhan. Saudara ngalamin gak? Saya ini karena keluarga, mama saya sedang dirawat di rumah sakit, bolak-balik kami kemarin. Tapi saya mau berkata, saudara, kalau dari kesanggupan saya gak bisa. Tapi saya ingat, saudara, Dia Tuhan yang di luar kondisi yang kita alami. Kita yang bilang kalau orang lagi banyak beban jangan dibebani. Tuhan gak gitu. Tuhan mau kita tahu waktu kita memikul itu karena kemurahan Tuhan. Sampai ngelihat orang datang minta pertolongan, engkau gak bilang begini, gue juga lagi susah. Enggak. Engkau tahu engkau hamba Tuhan, engkau punya suara Tuhan di hatimu. Engkau akan bilang, ya Tuhan, apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku buat? Engkau gak akan doa mengasihani dirimu dan berkata, Tuhan, aku lagi susah kok dikirimin orang susah. Apa Tuhan gak tahu? Dia maha melihat. Maha melihat. Waktu engkau kepayahan Dia lihat gak? Dia lihat. Waktu engkau kekurangan Dia lihat gak? Lihat. Saya ingat Pak Yusak Cipto, saya pernah dengar khotbahnya, dia berkata gini, kalau Tuhan gak ngelihat kita, minimal Dia ngelirik kita. Dia cerita, lirikannya aja 40 juta. Apalagi dipelototin Tuhan. Betul gak? Nangis-nangis terus di ruang doa, Tuhan, aku kok merasa sendiri, kau tinggalkan aku, kata Tuhan. Kau gak tahu aku di sebelahmu. Saya mau berkata saudara, waktu kehidupan doamu terus di kaki Tuhan, cium kaki Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Gak ada kemarahan, gak ada perasaan gak adil, gak ada perasaan aku dicurangi, gak ada perasaan kok Tuhan begini sama aku, orang lain lebih jahat, hidupnya lebih gampang. Gak. Di sana engkau akan ikhlas jalani hidup ini.
Kalau ikhlas, engkau nggak ngelihat masalah itu berat. Saya juga ada pertandingan, tapi saya ingat waktu belas kasihan Tuhan turun, dia bilang, nak, kamu juga bisa tolong kok yang ini. Waktu saya lakukan itu, saya melihat betapa kayanya Tuhan yang saya sembah. Betapa dia pelihara kita. Tapi waktu Anda mulai berkata, Tuhan aku gak punya, saya selalu bilang gini, kalau dia nyuruh dan kita gak punya nih, artinya dia lagi kirim. Betul gak sih? Kalau dia bilang gini, kasih dia, beri sama dia, dompet kosong, gak usah komplain, tinggal bilang, ya Tuhan, makasih Tuhan, cepetin kirimannya Tuhan. Karena dia gak pernah minta yang saudara dan saya gak punya. Katakan amin. Dia gak pernah minta yang saudara dan saya gak punya. Dia gak pernah minta yang saudara dan saya gak punya. Wanita ini, saya percaya gak murah buli-buli itu. Kenapa dia punya kerelaan memecahkannya? Karena ada sesuatu yang dia lihat yang tidak dilihat orang sekelilingnya. Ada sesuatu yang dia nilai mahal, tetapi dinilai murahan oleh orang sekelilingnya. Buat wanita itu Yesus mahal, buat orang lain itu orang miskin lebih mahal. Kenapa? Banyak orang memberi kepada orang miskin itu cuman pengen pencitraan. Ya. Makanya sekarang kan ada medsos kan, pemberiannya dipoto ya toh. Akhirnya jadi kukirim, kata ada anak saya kalau mau itu ngeri kali. Haleluya. Makanya saudara jangan sakit hati kalau saudara kasih saya sesuatu, saya nggak pernah posting. Haleluya. Oh ibu ini kok nggak pernah diposting, padahal udah mahal yang ku kasih ya kan. Waktu itu dikasih yang murah, oh mungkin karena murah dia nggak posting katanya kan. Dikasih yang mahal sampai berutang-utang lagi kan, sampai patungan lagi dia kan, nggak diposting juga. Udah ku kasih buket uang yang nilainya makin gede, nggak diposting juga. Karena saya nggak mau membawa orang dalam pencobaan. Ya, saya nggak mau membuat yang memberi kepada saya itu agak gede hatinya, dan yang nggak ngasih itu kecil hatinya. Saya pengen saudara, biar kita nih hati ini makin tulus. Amin. Kalau engkau dapet ya dari sesuatu dari orang, jangan gede-gedein orangnya, gedeinlah Tuhan yang gerakkan dia. Amin. Sampai kita nggak bisa bermegah. Mama saya kan dirawat di Puri Cinere. Nggak tahu kenapa ini pengalaman dia kedua dirawat dan sembuh. Jadi dia tuh suka bilang gini, kemarin dia bilang gini, coba ya si ini, teman-teman yang udah meninggal itu disebutin. Dia bilang coba kalau dibawa ke sana, kurasa masih tertolong. Terus aku bilang, Ma, di Puri Cinere itu ada juga yang dirawat mati juga nya. Makanya ada ruang jenazah di situ, Ma. Ada ruang ICU. Nggak semua di IGD itu langsung sembuh. Terus saya bilang, Mama nggak boleh gede-gedein itu. Yang menyembuhkan Tuhan. Amin. Jangan gede-gedein. Kalau engkau punya talenta, itu Tuhan yang kasih. Kalau engkau bisa memberkati orang, itu Tuhan yang kasih. Nggak usah berbangga. Tuhan yang kasih. Aku sih nggak bangga, cuman ngingetin doang. Sama aja. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara, waktu engkau terus bertekun dalam doa, kehidupan doa mau dibangun, engkau gak mudah patah. Kenapa aku udah berdoa tapi Tuhan gak jawab dan aku kecewa? Karena engkau belum tumbuh. Karena doamu hanya bawa list. Doamu bukan nyembah. Doamu gak sampai bilang begini, Tuhan aku mau ini, tapi aku mau berserah kepada kehendak-Mu. Kasih aku hati yang ikhlas Tuhan untuk ngikuti jalan-Mu Tuhan. Kalau aku gak nangkep, ingetin terus Tuhan sampai aku bisa nangkepnya. Amin. Haleluya. Saudara, sampai akhirnya waktu Tuhan mengabulkan doa kita, itu tetap ada yang remuk yang di dalam. Waktu dikabulkan doa kita, kita tuh sampai bilang gini, Tuhan, Engkau baik banget ya. Kesalehanku gak cukup
untuk membuat aku dapat jawaban doa itu sebenarnya. Tapi karena kebaikanmu, Anda tahu waktu doamu seperti itu terus di ruang doa, nggak ada yang nggak bisa kau selesaikan di hidup ini. Nggak ada. Waktu kurang kau tahu Tuhan di pihak, Tuhan ada sama aku, cuman aku belum bisa bayar aja. Betul nggak? Anda bisa nggak bilang Tuhan ada kok bersama aku dengan segala kekayaannya, cuman aku belum aja dialirin langsung. Haleluya, amin. Anda nggak usah mengeluarkan air mata ketika minus, Anda nggak usah melotot ketika banyak. Anda bisa tetap terus mengangkat tangan menyembah Dia. Sesuatu yang diremukan itu yang namanya ego. Sesuatu yang diremukan itu namanya kemegahan diri. Sesuatu yang diremukan itu perasaan pantas diberkati Tuhan. Ada orang tuh saudara, ngomongnya duit terus dia. Makanya kalau nggak punya duit, pusing dia. Coba lihat kitab Ratapan. Haleluya. Udah meratap dia dari tadi, tapi belum dibaca. Yang terlebih penting, waktu engkau datang berdoa, bukan penyelesaian masalahmu, tapi engkau dan saya ngerti maunya Tuhan. Ngerti maunya Tuhan. Engkau dicurangi, jangan bilang gitu, Tuhan aku dicurangi, buat orang itu gak tenang. Gak usah, Tuhan tahu kok. Betul gak sih? Tuhan, kita tuh sering kali sibuk doa untuk orang lain, dan kita pengen orang itu berubah, padahal Tuhan pengen kita yang berubah. Betul gak sih? Anda dicurangi orang, Tuhan jamah hatinya, buat dia gak tenang. Kata Tuhan, kok kau jadi ngatur aku? Haleluya. Makanya saya bilang sama seksi dana waktu itu kan, kurang dananya. Terus ya Tuhan, biar para donatur jamah Tuhan, buat dia nggak tenang. Ingat terus acara ini supaya nyumbang. Ih kok gitu minta duitnya kok bikin dia nggak tenang, jahat kali. Betul nggak? Anda tuh kalau doa jangan kayak teroris dong. Betul nggak? Orang kalau doanya begitu ketahuan belum remuk. Orang kau mau uangnya dia, kok kau bukan berkati dia? Masa bikin dia nggak tenang Tuhan? Kayak kita yang tahu benernya orang, salahnya orang. Padahal malaikat senyum-senyum, ya ampun, ini pendetanya siapa ini yang ngajarin doa begini? Saya waktu dengar doa itu, apa aku pernah ngajarin gitu ya Tuhan? Bikin dia nggak tenang Tuhan, biar dia ingat memberi. Ih ngeri banget GPI Kemah Pujian, serem doanya, karismatik banget. Jadi saya bilang sama seksi dana, jangan doa gitu lagi ya, malu kita. Kalau kau butuh, bilang Tuhan, berkatilah orang-orang yang akan memberkati kami. Itu terhormat. Amin. Itu terhormat, jangan niru-niru gaya orang. Mungkin kau pernah dengar pendeta ngomong begitu, kau tiru. Terus gini, puji Tuhan Kak, dana kita surplus. Terus dia ngerasa doanya benar. Tuh kan, karena aku goncang dia malam-malam. Goncang dia malam-malam. Jangan kasih tidur. Anda tahu kalau orang tua kurang tidurnya tensinya naik. Yang susah keturunannya. Kau yang butuh dana, keluarga sana yang susah. Makanya saya sekarang doain orang tua saya, Tuhan biar dia nggak ada doa-doa yang salah yang nembus mamaku ini. Siapa tahu ada yang begitu. Salam dulu kanan kiri. Bertobat ya. Amin. Bilang gini saudara kanan kiri, teori doa kita diremukkan gitu. Haleluya, amin. Amin. Orang yang gak diremukkan tuh, mulutnya boleh rohani, tapi engkau bisa cium aromanya beda. Aroma kebusukan, aroma ketamakan, aroma penghakiman, aroma ngerasa benar. Waktu Anda berdoa buat orang lain yang mau berkati, Tuhan berkati orang itu, Tuhan orang-orang kaya, tapi nada Anda sinis, sebenarnya Anda yang perlu didoakan. Betul nggak? Haleluya.
Saudara, saya nggak khotbah buat saudara, saya lagi khotbahin diri saya. Kita lagi berdoa buat gedung gereja. Dan dia ajari saya gimana berdoa. Tuhan berkati orang-orang yang akan memberkati. Buat mereka mengalami kelimpahan. Mereka yang sudah memberi, mereka terima Tuhan balasan berlipat kali ganda dari engkau. Dan hatinya ingat kepada gerejamu. Iya nggak? Nggak ku goncang dia malam-malam. Nggak, ku berkati dia. Beri dia tidur nyenyak. Ya kan, beri dia kesehatan. Kalau dia sakit, masuk ke rumah sakit, nggak masuk ke sini. Betul nggak? Itu terhormat, Mas Bro. Kalau engkau ditipu, gimana kalau aku ditipu, dicurangi? Tuhan, beri kesempatan untuk dia bertobat. Kirimkan orang-orang yang akan membawa dia kepada keselamatan. Hatinya akan makin tulus. Udah tuh, titik aja, titik. Terus yang dicurangi, kalau orang tulus pasti ingat balikin. Betul nggak? Kita tuh nggak usah ngatur Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ingat nggak waktu khotbah doa malam, Pak Pendeta bilang begini, waktu Maria ada di pesta perjamuan Kana, dia nggak minta-minta anggur loh waktu anggur habis. Dia cuma bilang gini, mereka kehabisan anggur, titik. Dan Tuhan melakukan keajaiban. Kalau engkau dan saya sedang mengalami pergumulan, cukup datang dan berkata, Tuhan, aku kehabisan anggur. Tuhan, aku harus melunasi ini dan aku tidak sanggup. Cukup katakan itu dan sembah dia. Amin. Anda akan senang dekat dengan Tuhan. Betul, Anda akan suka berdoa. Anda nggak ngelihat doa itu sesuatu yang ngawang-ngawang. Doa itu melegakan hatimu. Tapi yang di dalam dikerat. Saya lihat wajah-wajah yang sukacita sekali. Haleluya. Ada pertobatan pada seksi dana. Oh Tuhan. Kadang-kadang kepanjangan aku membahas seksi dana itu. Anda tuh kayak orang yang mau bangun rumah ibadah, yang kasih itu loh, apa itu jaring-jaring itu di pinggir jalan itu loh, ya kan? Kayak gitu kayaknya kan. Tapi kau cerita Tuhan maha dahsyat, tapi caramu cara pinggir jalan, nggak dahsyat itu. Aku lihat di belakang itu seksi dana ketawa-ketawa dia. Anda yang sekolah, anak-anak sekolah, kalau engkau punya kebutuhan dana, datang sama Tuhan, masuk kamar, Tuhan, aku perlu ini. Orang tuaku nggak mampu Tuhan, tapi aku mau sekolah Tuhan. Tuhan tolong aku kasih jalan Tuhan. Saya berdoa Anda akan mengalaminya sejak Anda masih remaja. Anda mengalami Tuhan yang baik. Lihat ratapan 3, sudah meratap dari tadi. Oh haleluya. Lihat ini yang dialami sang penulis ratapan. Dia mengalami masa-masa yang sulit. Gak mudah. Orang suka ambil kitab Ratapan 3 ayat 22. Coba baca ayat 22 sampai 24. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. 2 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Orang sering bikin status ini, tulis ini. Tapi tahukah Anda, kapan ini muncul? Kapan ini muncul? Waktu dia bilang Tuhan bagianku. Bukan waktu dia diberkati, tapi waktu penulis kitab Ratapan mengalami tekanan. Dia mengalami rasanya seperti mau mati. Dia kayak dipermalukan, nggak ada pertolongan, kesejahteraan hilang. Tapi di situ dia berkata, tetapi inilah yang kuingat. Nggak selalu dalam masa susah kita ada orang di dekat kita. Engkau nggak bisa melayangkan matamu kepada manusia. Manusia udah punya urusannya masing-masing. Tapi saya berkata begini, apa yang tinggal di hatimu? Apa yang tinggal di hatimu? Waktu tekanan datang, waktu situasinya pahit, waktu semuanya membingungkan, apa yang tinggal di hatimu? Marah? Kecewa? Lihat ayat di atasnya, saudara. Saya baca ayat 17 ya.
Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Penulis kitab Ratapan ini sedang depresi. Dia lupa yang namanya bahagia. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Anda pernah nggak ngalamin ini? Saya pernah ngalamin ini. Sampai saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi lihatlah, dia berkata ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Amin. Kalau engkau sedang bergumul untuk sesuatu, kau lihat kebahagiaan hilang, nggak ada jalan, nggak ada peluang, nggak ada formatnya. Aku akan mengalami kelimpahan. Engkau harus ingat, ini yang kuingat. Aku akan berharap kepada Tuhan. Aku akan berharap kepada Tuhan. Aku akan berharap kepada Tuhan. Yang dagingmu ini remuk semuanya. Engkau mau masuk ke sekolah tertentu, tapi kayak digeser gitu. Bisa nggak hatimu berkata begini, Tuhan ini pahit, nggak nyaman, tapi aku akan berharap kepada Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan. Saya optimis, saudara. Kalau kehidupan doamu ini bertumbuh, kehidupan doa kita bertumbuh, permukan ini, engkau akan melepaskan yang jahat. Bukan karena aturan, bukan karena doktrin, tapi karena engkau menerima yang ilahi. Ada pertukaran yang ilahi. Engkau menolak yang duniawi ini. Sampai nanti engkau akan selalu bilang, waktu engkau mengalami kesejahteraan hilang, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, amin. Sampai dia berkata, Tuhan baik kepada orang yang berharap. Tuhan baik kepada orang yang berharap. Haleluya. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang ada di pikiran dan perenunganmu minggu-minggu ini? Apakah engkau sedang merasa gagal? Engkau sedang merasa ditinggalkan? Engkau sedang merasa tidak berdaya? Engkau sedang menghitung rasanya yang berat di depan? Berharaplah kepada Tuhan. Cium kaki Tuhan, sembah Dia. Engkau akan berkata, Tuhan, masalahku ini udah kutaruh, aku bagianku menyembah Tuhan. Yang terakhir kita akan baca Yohanes 12 ayat 24. Haleluya, amin. Kadang-kadang banyak orang masih suka nggak belajar, saudara, dari orang lain. Sebelum baca Yohanes ini ada joke ya, saudara. Jadi ada namanya si Opol. Si Opol ini bukan yang punya anak tadi Kak Sari ngomong ya. Jadi dia sekolah, saudara. Di sekolahnya ditanya, Opol katanya, saya coba cari nama yang gak mungkin ada, tapi gak tahu lah, kalau ada mohon maaf ya. Si Opol ini ditanya gurunya, siapalah yang ngetik naskah proklamasi, katanya gitu. Ditanya lah, kau Opol jawab dulu, katanya, siapalah yang ngetik naskah proklamasi? Terus dia bilang, bukan aku Pak Guru, kata dia gitu. Iya, siapalah yang ngetik? Bukan aku. Udah pasti bukan aku yang ngetik naskahnya itu, katanya. Gurunya marah, saudara. Iya, siapalah itu? Kan udah diajari, bukan aku Pak Guru. Ya udah, kalau kayak gitu udah berulang kali ditanya nggak mau jawab. Ya udah, kalau gitu panggillah bapakmu ke sini. Dia pulang ke rumah, Pak, besok bapak dipanggil ke sekolah, katanya gitu. Emang ada apa rupanya? Berantem kau, katanya. Enggak Pak, aku nggak berantem. Cuman ditanyanya siapa yang ngetik naskah proklamasi itu. Terus apa kau jawab? Udah ku bilang bukan aku. Datang bapak, tapi benar kan bukan kau yang ngetik kan? Tapi benar kan bukan kau yang ngetik? Benar Pak, bukan aku. Udah jujur kau kan? Bukan Pak, udah benar aku, enggak, bukan aku. Oke, datang bapaknya ke sekolah. Anda tahu, ketemu di sekolah, Pak Guru, ada apa? Iya ini, dia kutanya siapa yang ngetik naskah proklamasi. Iya Pak Guru, udah diceritakan ya sama aku. Memang bukan dia yang ngetik pun itu. Bukan itu Pak, sampai nangis gurunya, saudara. Bukan aku yang ngetik. Saya pas denger itu ketawa geli. Banyak ya orang Kristen tuh suka udah bodoh ngajak-ngajak temen lagi untuk jadi bodoh. Iya kan? Terus bapaknya itu nggak ngajarin anaknya lagi. Saya berdoa bapak-bapak di sini nggak ada yang bodoh gitu.
Anak bodoh ketemu bapaknya pintar langsung. Haleluya Mas Thomas, Bang Jun. Jangan datang lagi ke sekolah, udah bukan dia, bapak jangan macam-macam sama anakku. Haleluya. Jadi kalau kau pulang ke ibadah ini ditanya, ngalami peremukan apa? Enggak tahu aku, yang pasti bukan aku yang diremukan. Ibu pendeta itunya yang diremukan. Dia aja selalu ngomong kita diremukan, padahal dianya yang diremukan. Katakan bertobat. Haleluya. Nanti pulang gereja aku tanya, kau diremukan apa? Enggak Kak, aku enggak diremukan. Kau berarti teman si Opol. Yohanes 12 ayat 24. Kita akan doa habis ini. Yohanes 12 ayat 24. Salah seorang baca buat kita semua. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Kenapa doamu seringkali tidak dijawab seperti yang kau mau? Dia ingin keinginanmu tuh bisa mati di sana. Sesuatu yang daging, yang lahir dari ego itu mati di sana. Waktu itu mati di sana, saudara masuk ke dalam proses bawah tanah itu, engkau akan mengalami hidupmu makin berbuah. Engkau akan bilang gini, untung aku nggak masuk ke sana, untung aku nggak jadi pergi ke sana, untung aku nggak kerja di sana. Oh, sekarang baru aku tahu kenapa aku nggak dijawab. Untung aku nggak jadi nikah sama dia. Kalau aku jadi hancur hidupku. Ada orang ya, kalau diputusin pacarnya nangis, bombay, nggak mau makan 7 hari 7 malam. Sampai dia bilang, aku nggak akan menikah lagi. Waktu dia lihat mantannya, hidupnya hancur-hancur. Untunglah Tuhan, aku nggak jadi sama dia. Itulah kita, doanya mau-mau aja. Betul nggak? Haleluya. Tapi firman ini berkata, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, proses bawah tanah itu, waktu ambisi mimpi kita tuh kayaknya nggak cocok sama Tuhan. Di sana gelap, nggak nyaman. Tapi ketika biji itu rela untuk mati, biji itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Nggak semua, saudara. Hidup kita ini buahnya di luar. Seringkali ada yang di dalam dulu. Saya ingat pesan Tuhan untuk gereja kita. Gereja kita tuh seperti pohon kacang-kacangan. Buahnya di bawah, bukan pohon yang besar, tapi kalau dicabut, itu ada buahnya di dalam. Engkau nggak bisa bandingkan hidupmu dengan orang lain, tapi engkau bisa uji, apakah hatimu pahit nggak sama Tuhan. Amin, amin. Dalam doamu fokuskan itu kepada Tuhan, bukan kepada daftar list permintaanmu. Amin. Pagi hari ini, biarkan saudara dan saya mengambil keputusan. Aku akan tetap ada di kehidupan doaku. Aku akan tetap minta kepada Bapa apa yang aku perlu. Tetapi aku bersedia diremukkan ketika jawabannya berbeda seperti yang aku mau. Amin. Tutup Alkitabmu.